17 Agustus tahun 1945. Hari di mana senyuman rakyat Indonesia mulai merekah. Terdengar suara sang proklamator berapi-api menyatakan kemerdekaan negeri ini. Air mata, darah, hingga nyawa dikorbankan sang pahlawan untuk negeri tercinta Indonesia. Lantas, sebagai anak muda, bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Jumpa lagi nih sama saya Ambar di ATF Podcast. Nah pemirsa, kali ini kita sedang berada di momen kemerdekaan dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan kali ini kita akan membahas, di momen kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Nah sahabat ATF, gimana nih merayakan 17-an kali ini? Nah komen di bawah ya untuk bagaimana sih cara pertahankan kemerdekaan menurut kalian masing-masing. Dan di momen kali ini, seperti yang kalian tahu nih, Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan para penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati masyarakat Indonesia, khususnya di kota wisata Batu juga. Nah, momen kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan rakyat Indonesia yang menurut anak-anak kota Batu, bagaimana sih cara mempertahankan kemerdekaan menurut arek-arek nome arek Batu. Nah langsung aja, kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yaitu Eriska Danar Rahmadani. Halo Eriska. Halo. Apa kabar Eriska? Alhamdulillah baik. Oh aduh, cantik banget nih Eriska. Eriska, kali ini kenapa sih Kak Eriska ini memakai baju pramuka? Iya Kak, udah pakai atribut lengkap sama pramukanya juga, tinggal kurang laken ya karena hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka Nasional, tepatnya tanggal 14 Agustus. Oke, nah kita selaku dari Among Tree Foundation juga mengucapkan selamat Hari Pramuka Nasional untuk anak-anak pramuka yang selalu semangat nih ya. Contohnya seperti Eriska ini. Nah Eriska ini masih sekolah atau bagaimana nih Eriska? Iya masih sekolah, saya pelajar di SMK Islam Batu, masih kelas 12. Kelas 12. Ya. Aktif juga di dalam organisasi pramuka ini? Iya aktif. Oke. Baru-baru aktif itu SMK ini, sebelumnya belum. Oke. Organisasi apa itu Ernisa yang diikuti? Mulai SMK ini saya ikut aktif ambalan di sekolah saya sama di Sakawira Kartika. Oke, wah. Batu. Kayaknya juga kenal nih Sakawira Kartika. Jadi pemirsa di rumah, aku sama Ernisa ini ternyata juga beda angkatan lah ya kalau di Sakawira Kartika. Jadi udah agak-agak sedikit kenal nih sama Ernisa ini. Eriska ini kan beberapa dari penonton nih sahabat ATF Podcast ini kan belum tahu Eriska ini siapa sih ya. Nah pemirsa di rumah, Eriska ini adalah juara 3 dari pemenang reportase ya, reportase tingkat Jawa Timur 2022. Dan apalagi sih ada prestasi apa lagi nih? Pernah mengikuti lomba apa? Mengikuti lomba LGTB 3 di Jawa Timur juga, sama lomba jurnalis Jatim tahun 2022 juga. Wah, luar biasa. Jadi selain semangat ngikutin organisasi pramuka, ternyata juga jurnalis juga. Waduh, aku insecure kira ya Mbak Eriska ini ya. Eriska, ini kan kita sedang membahas tentang kemerdekaan nih. Nah, Eriska ini sebagai arek nome Batu, anak mudanya kota wisata Batu. Nah, kalau menurut kamu nih, yang tentang yang kamu ketahui tentang kemerdekaan itu apa sih, Eriska? Kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu yaitu bebas kalau orang yang pelajar ya bebas dapat ilmu, selagi itu positif, bebas berdemokrasi, bebas melakukan pekerjaan. Kan kalau dulu kan kerja masih dipaksa, dapat upah masih
gitu kan, harus disiksa dulu, baru dapat upah. Oke. Nah kalau kamu kan pasti udah tahu nih, ada di pelajaran sekolah juga kan ya. Nah Eriska, masih ingat nggak sih kamu tentang runtutan bagaimana sih cara para pejuang ini dulu mempertahankan kemerdekaan tuh bagaimana sih? Kamu masih ingat nggak sih kalau dulu kita lihat lagi ke belakang ini, kita flashback ya. Gitu loh Kak, kayak kita udah berjuang-juang terus kayak gimana ya? Terus orang Jepang itu yang ngasih. Iya, dengan enaknya. Iya, yang ngasih. Padahal kita maunya berjuang sendiri. Iya. Sama orang-orang Indonesia gitu. Iya. Jadi nggak mau. Kemudian waktu kembali golongan muda. Iya. Golongan muda itu menculik, kalau nggak salah tanggal 16 Agustus menculik ke Rengas Dengklok. Minta ke Pak Karno supaya segera memproklamasikan kemerdekaannya gitu. Kemudian awalnya itu Pak Soekarno sama Pak Hatta itu nggak mau, soalnya mau apa itu namanya, meminta persetujuan dari PPKI gitu kan. Tapi golongan mudanya itu bersikeras harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Iya, gitu. Kemudian malamnya itu Kak, Pak Soekarno, Pak Hatta sama Muhammad Yamin merumuskan naskah proklamasi. Keesokan harinya jam 10 hari bertepatan hari Jumat juga, Pak Soekarno akhirnya menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan itu masih banyak sekali proses ya, dan nggak sesimpel itu. Itu masih ada proses yang masih mengharukan. Nah, ngomong tentang terharu nih, ada nggak sih peristiwa yang mengharukan menurut Eriska ini? Peristiwa seperti tadi contohnya kayak ada siksaan dari kayak warga masyarakat ini disiksa dulu, dipecuti lek bahasa Jawane ya. Dipecuti dhisik baru entuk upah kayak gitu. Kalau dari Eriska ini, dari arek mudanya, bagaimana sih pandangan kamu? Gimana sih terharunya, bagaimana? Terharunya itu para pejuang gitu ya. Pejuang itu belum pasti yang memiliki senjata kayak apa itu namanya, pistol kayak gitu. Itu apa ya, pejuang itu berjuang udah lama, udah berabad-abad juga, tapi udah lama itu belum ada kemerdekaan. Tapi akhirnya saya hidup di zaman yang udah merdeka itu udah seneng banget, udah kayak gimana ya, terharu gitu. Kalau nggak ada mereka, saya kayak gitu. Pasti ikut ngerasain bagaimana sih susahnya disiksa seperti itu. Dan untuk para pemudanya Kota Wisata Batu ini khususnya ya, kalian jangan sampai melupakan sejarah atau jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah yang dahulu, karena itu sangat penting untuk diingat terus ya. Betul. Apalagi kita sebagai anak mudanya ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan bagaimana caranya ya. Walaupun nggak harus perang ya, maksudnya nggak oleh perang ya, gak apa-apa, tapi penting sing lain gitu ya. Oke. Nah, Eriska, ada nggak sih siapa sih tokoh yang menjadi idola kamu, para pejuang ini, di para pejuang kayak gitu? Apa sih tokoh? Siapa? Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena orangnya kan sakit ya. Orangnya sakit yang paru-paru. Iya. Berjuang itu ditandu gitu. Jadi meskipun orangnya sesakit itu, tapi orangnya masih mau bela negaranya gitu. Masih mau menjadi pengen kayak generasi selanjutnya itu nggak hidup kayak beliau gitu. Kalau yang paling familiar itu tragedi 10 November di Surabaya. Ya, yang ceritanya apa itu namanya, antara Nika itu ke Surabaya, terus sedangkan orang-orang di sana itu cuma bersenjata bambu runcing gitu.
dengan hebatnya, dengan keberaniannya juga melawan. Terus yang paling saya sukai itu ketika di Hotel Oranye. Hotel Oranye pas mengibarkan bendera Belanda jadi merah Indonesia, merah putih. Luar biasa. Nah, Eriska, cita-cita Eriska ini apa sih? Kalau cita-cita saya itu selain jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya, saya itu kepingin jadi teller atau enggak pegawai bank gitu. Oke. Oh, ingin jadi teller pegawai bank. Oke, karena kamu jurusan apa sih sekarang, Eriska? Jurusan perbankan syariah. Oh, gitu. Berarti cocok ini berarti ya. Nah, Eriska, dengan tindakan seperti kamu ingin jadi teller bank atau kamu menjadi apa esoknya nanti ya, itu gimana sih caranya kamu ini untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini dari segi apapun tuh, gitu? Kalau saya sebagai pelajar untuk mempertahankan Indonesia ya, pastinya itu belajar. Belajar itu nggak harus di sekolah, bisa di tempat bermain, dimanapun berada, itu pasti ada pembelajarannya. Jangan malu belajar. Jangan malu belajar. Ya, coba apa yang belum pernah dicoba gitu. Misalnya, saya belum pernah coba reportase, peliputan berita kayak gitu. Coba aja dulu gitu. Jangan gengsi, jangan takut gitu. Jangan malu kalau apa itu namanya, diomongin sama teman-teman. Aduh, anak ini kok sibuk banget sih kayak gitu. Oh, tidak sibuk biasanya. Betul. Dijak dolen gak iso. Jadi kan biasanya kayak gitu. Makanya jangan menyerah juga ya, jangan patah menyerah walaupun terus diomongin apa mbek kancamu tapi selagi iku bagus jangan sampai didengar lah ya, jangan sampai pantang menyerah. Nah, tadi kan aku mau ingat-ingat nih kalau Eriska ini kan Eriska ini adalah juara jurnalis nih ya. Nah, aku mau kasih tantangan nih kepada kamu ya. Gimana sih cara boleh nggak sih dikasih contoh tentang orasi dengan tema membangkitkan semangat anak muda tetap mempertahankan kemerdekaan. Boleh nggak sih untuk dikasih tahukan kepada pemirsa ATF yang ada di rumah nih, Eriska? Untuk pemuda-pemudi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu nggak gampang. Jadi tapi banyak cara untuk mempertahankannya dan harusnya itu konsisten gitu. Kalau nggak konsisten itu agak gimana gitu ya. Salah satu cara mempertahankan kemerdekaan itu dengan bagi pemuda-pemudi belajar yang ditekuni, kemudian kalau mau masuk organisasi yang baik, yang positif, yang enggak apa-apa gitu. Kalau mau berdemokrasi itu yang baik, jangan demo-demo yang uraan lah biasanya gitu, itu kan ya. Gitu. Yang merusak fasilitas umum kayak gitu. Kemudian kalau ada ide-ide yang kreatif itu dikembangkan lagi. Oke, Eriska, kalau menurut Eriska ini apa sih yang telah dilakukan nih untuk mempertahankan kemerdekaan dari versi Eriska sendiri? Seperti contohnya kan kita sudah kayak di warga kampung biasanya kan 17 Agustusan bikin lomba kayak gitu-gitu. Kalau menurut Eriska ini sudah melakukan apa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Kalau dari versi aku, pengalaman dari organisasi pramuka itu ya, kayak berteman itu nggak beda-bedain dia itu dari keluarga mana, dari ekonominya gimana, terus warna kulitnya apa kayak gitu. Itu nggak pernah beda-bedain. Aku sama teman-teman aku itu juga kayak gitu. Kenapa? Karena kita itu juga sama gitu,
tidak membedakan ras, Iya, suku betul, gitu ya. gitu. Jangan sampai juga memecah belah ya. Iya, betul. Karena di pramuka juga kita juga diajarkan banyak hal tentang mempersatukan masyarakat juga ya. Bagaimana sih menghargai sesama Betul. gitu ya. Oke, Eriska. Nah, harapan nih Eriska untuk arek-arek di luar sana atau masyarakat Kota Wisata Batu, terutama anak mudanya, bagaimana cara mempertahankan atau harapan dari Anissa ini apa untuk masyarakatnya? Kalau dari saya buat anak muda ya, jangan malu untuk belajar, jangan gengsian gitu. Terus kalau belum pernah coba hal-hal baru ya coba selagi itu baik gitu, belajar gitu. Oke, dan jangan sampai lupa, ini yang paling penting, jangan lupakan sejarah karena ya betul, karena ini penting sekali ya. Dimanapun kalian semua bekerja atau bekerjanya sebagai ini, tapi masih ingat tentang perjuangan juga ya. Oke, wah luar biasa banget nih Eriska, sudah memberikan harapan, memberikan pengalaman juga cerita-cerita menurut Eriska sendiri tadi ya. Oke pemirsa di rumah, jika kita melihat ke belakang bagaimana sih kerasnya kemerdekaan dengan para pahlawan mendapatkan kehidupan yang merdeka. Kalau kita melihat bagaimana kerasnya kemerdekaan, kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik, pantang menyerah dalam mengejar cita-cita, jangan takut mencoba hal yang baru, dan saling toleransi terhadap sesama. Tentunya mari kita isi kemerdekaan dengan menjalankan tugas masing-masing, peran masing-masing secara maksimal. Karena merdeka juga butuh upaya, tenaga, dan jadilah lampu yang berbagi terang terhadap sesama dan mengusir kemalasan. Besarkan dayamu sebelum masamu padam. Selamat ulang tahun untuk rumah kita semua, Indonesia. Nah, terima kasih Eriska sudah datang di ATF Podcast kali ini, sudah berkenan untuk datang, dan boleh mampir ke kantor Among Tani Foundation juga, karena di sana kamu juga bisa melihat-lihat, di sana juga bisa difasilitasi untuk masyarakat Kota Wisata Batu. Di sana juga ada angkringannya Rizka. Jadi kamu bisa mampir ke sana untuk makan-makan angkringan asli Jogja juga. keren. Oke, kita tunggu ya Rizka ya. Terima kasih banyak udah datang ya. Oke, terima kasih untuk sahabat ATF Podcast yang sudah melihat tontonan podcast kali ini. Jangan lupa untuk sahabat ATF like, comment, and subscribe juga channel Among Tani Foundation. Saya Ambar, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizka sudah datang. Boleh diminum dulu Rizka.